Halo, di video kali ini gue gak akan sendirian karena di samping gue udah ada Halo. Cantika Putri. Nah, gue udah ditemenin sama temen gue. Berarti gue agak ribet ya jelasin ya. Sempit ya Sempit dunia ya. Jadi pas tadi sebelum kita tag video yang ini, kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Ternyata ada beberapa temennya gue, ternyata temennya dia. Terus ada yang beberapa kenalan gue, kenalan dia juga. Maksudnya temenin dia gitu. Masih nyambung lah. Masih nyambung ya. Nyambung. Dan pertama kali gue kenal lu tuh kan dari waktu di Cirebon ya. Iya, Waktu Cirebon. itu lu masih di Cirebon Masih ya. di Cirebon. Nah, dan kemarin Agung yang videoin video ini itu bilang kalau Cantika di Bandung katanya, barangkali mau collab katanya. Oh ya udah, karena sama-sama di Bandung, gue mikirnya ya udah kita collab aja. Gitu. Nah, gue pengen nanya nih karena kita belum pernah ngobrol ya. Belum pernah. First time ya kita ketemu. First time kita ngobrol ya. Nah, jadi sebenarnya udah banyak banget tadi ngobrol-ngobrol sebelum bikin video ini. Cuma mungkin di sini gue bakal nanya lagi nih, Cin. Ganggu ya namanya panjang banget ya. Cantika. Cantik. Lo berarti sekarang aktivitas lo apa sih, boleh dikasih tahu gak sih? Aku baru selesai beres kerjaan juga gitu, kontrak kerja gitu. Jadi sekarang masih diem di rumah aja karena pandemik juga ya? gitu kan. Okay. Mengikuti peraturan pemerintah. Stay at home. Di rumah aja yeah. gitu. Dan kabarnya katanya di Bandung juga diperpanjang lagi ya? Iya, si PSBB. semoga masih ada. Oh iya, PSBB masih. katanya diperpanjang lagi, tapi nggak tahu ya, kita masih. Semoga aja lah Semoga cepat cepat selesai pandemi ini. Berarti bisa dikatakan lo juga terkena dampak ya? Iya, salah satunya. Berarti hampir semua orang sih emang yang kena dampak ini. Drop banget sih. Dan lu berarti udah nggak di yang kemarin kerjanya? Iya, udah nggak. Berarti aktivitas lu sekarang apa nih, Chan? Aku masih ya di rumah gitu sekarang. Aku punya online shop juga tentang skincare gitu. Oh iya. Jadi masih main di situ sih awal-awal gitu. Skincare ya, cewek-cewek. Perciwi-ciwian karena iya karena banyak gitu di rumah kan, teman-teman aku juga kok diem di rumah malah jadi kayak malas ngerawat diri gitu, malah jadi kayak jerawatan segala macam gitu. Oh, berarti awalnya karena aku ngerasa langsung gitu. Kayak kok di rumah nggak kerja malah jadi kayak malas ngerawat diri gitu, bangun jadi siang, biasanya bangun pagi segala macam gitu kan. Pola tidur udah hancur juga gitu. Oke, berarti dari situlah lo jadi kepikiran, oh kayaknya kalau gue nge-share tentang skincare kayak mungkin itu jadi sesuatu hal yang menarik untuk orang lain gitu. Dibutuhin juga mungkin karena itu jangka panjang juga. Kalau skincare kayaknya cewek cowok pakai juga. Iya. Gue nggak pakai sih, Chan. Tapi berarti harus coba kan? Iya. Oh, berarti lo berangkat dari masalah. Gue seneng nih, maksudnya gue sepakat juga. Dan ya gue juga ada podcast teman tidur, dan tadi juga gue baru tahu kalau misalkan ternyata Cantika juga suka dengerin podcast gue. Iya, aku fans ternyata. Iya, bukan fans sih, maksudnya gue lebih ke kirain gue peres kan. Pas waktu awal-awal ketemu kan biasanya, gue suka dengerin podcast lo. Cuma pas tadi dia nunjukin gitu kan, gue sampai ngedownload lo beberapa ya. Oh iya, ternyata dia dengerin juga. Temen tidur bener-bener buat temen tidur gitu. Jadi sebelum tidur aku pakai headset dengerin gitu. Ya. Nah iya sih sama. Maksudnya tadi kan Cantika juga sama ketika dia bikin sesuatu ya kayak lo ada usaha sekarang berangkat dari keresahan lo sendiri, kebiasaan lo sendiri juga, dan ya lo ngerasa mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama. Pun sama ketika gue bikin podcast teman tidur sih sebenarnya. Berarti aktivitas lo lebih banyak di rumah sekarang? Di rumah, ya? Sama gadget ya. Sama gadget. Nah, Chan, jadi sebenarnya tadi tuh gue baru aja selesai dengerin cerita podcast teman tidur yang nantinya bakal gue bikin podcastnya juga di podcast teman tidur. Itu ceritanya tentang dating apps. Oh, dating apps. Iya. Nah, gue bakal ngebahas, ya kita ngobrol-ngobrol ya, dating apps. Lu main dating apps nggak sih? Salah satu dating apps kan banyak banget tuh. Yeah. Lu main gak sih? Salah satu user gak? Enggak, kalau aku main langsung enggak gitu. Cuman orang-orang sekitar aku ada beberapa yang menggunakan gitu. Kayaknya bukan beberapa, hampir semua kayaknya. Kecuali lo doang ya? Iya. Tapi serius lo gak main dating apps? Enggak, aku sosial media cuma pegang Instagram, Twitter. Facebook pun aku enggak. Oh, lo gak main Facebook? Berarti Instagram sama Twitter. Instagramnya apa tuh? Cantika Putri _K. Oh, nanti mungkin gue cantumin di bawah ini. PR Agung ya, nanti masukin. Karena ngedit. Semangat Kak Agung. Berarti ada Instagram sama Twitter doang. Lo gak main dating apps? Enggak. Lo gak ada tergiur gitu, Chan, kayak misalkan lo misalkan nih teman lo
gue baru match nih sama ini. Ada gak sih yang suka cerita-cerita kayak gitu kalau? Malah langsung kayak sampai jadian, Kak. Oh, serius? Serius. Orang deket aku gitu ya, maksudnya kayak kalau lagi gabut tuh aku lihat langsung gitu dia nge-like foto, terus match kali ya. Terus langsung kayak chat gitu. Terus gak lama kayak tiba-tiba punya pacar, ditanya, "Lo kenal dari mana?" "Dari aplikasi." "Hah, serius kok bisa?" gitu. Soalnya kalau aku pribadi sih nggak nggak suka, bukan termasuk gitu. Orang yang suka gitu. Karena aku lebih anak yang suka sama pasangan yang langsung berinteraksi langsung gitu. Kayaknya kalau seminggu 2 minggu gak ketemu tuh kayak aneh gitu. LDR kayak gitu enggak. Berarti lu adalah salah satu orang yang nggak bisa LDR juga. Nggak bisa LDR. Apalagi untuk kenal ya, hubungan yang lebih jauh gitu kayak pacaran, kayaknya kenal di aplikasi. Tapi kan tiap orang beda-beda. Ya betul. Berarti lu termasuk orang yang nggak bisa. Dan mungkin buat awal perkenalan pun nggak bisa lewat aplikasi. Walaupun Instagram misalnya. Instagram pun kenalan bisa, di Instagram yang wujudnya aku belum pernah ketemu langsung tuh nggak bisa. Wujudnya kayak apa ya? Berarti gitu. Emang lu nggak mau untuk membuka diri, maksudnya ya let's say kayak kenalan gitu. No. Nggak mau. Ya kalau kenalan untuk sebatas teman sih mungkin iya, kayak kita juga kan awalnya kenalan dari sosial media. Tapi itu pun karena ada kenalan lagi kan. Iya. Mungkin kalau misalkan gue gak kenal sama temen lo, atau misalkan temen lo juga gak kenal gue, mungkin kita gak mungkin bisa tiba collabs gini gak mungkin. Kemarin juga ada beberapa yang ngajakin aku buat join jadi timnya dia di aplikasi gitu, Kak. Aplikasi dating app kayak gitu. Cuman sama aku serius masih ada, tapi masih masuk request sama aku tuh gak di akses saya karena ya aku gak kenal juga gitu. Ada 2 orang nawarin aku untuk join di jadi timnya. Jadi timnya mereka. Iya. Jadi hostnya gitu. Lu belum nerima itu. Kenapa? Gak tau, gak tertarik aja. Lu gak tertarik? Iya, kayak aplikasi gitu tuh kayak virtual, kayak apalagi buat sampai pacaran gitu ya. Virtual tuh kayak apa sih rasanya gitu? Iya. Gak bisa ngedate, cuman kayak ya ampun, video call. Walaupun udah canggih kayak udah bisa video call, cuman feel-nya beda. Feel-nya beda. Ketimbang dengan ketemu langsung. Nah, itu juga jadi salah satu alasan kenapa ya gue juga bukan tipe kalau orang yang bisa LDR. Ya meskipun ya balik lagi, setiap orang kan punya beda-beda. Ya punya cara punya caranya tersendiri untuk menjalankan sebuah hubungan sama pasangannya. Nah, tapi lu tahu kan si dating apps, maksudnya tadi juga lu sempat mention kayak dia lagi milih-milihin foto. Maksudnya flow buat mainnya tahu kan? Tahu. Bahkan ada beberapa teman dekat lu atau orang-orang terdekat lu juga main itu, bahkan sampai jadian. Iya. Dan lu nggak pernah kepikiran kayak gitu? Untuk sampai saat ini belum? Enggak. Serius enggak. Karena di cerita yang gue dengerin tadi, jadi gini ceritanya, Chan. Gue manggil apa nih? Chan, Put, atau apa? Chan boleh, Put boleh, terus. Senaknya aja sih. Senaknya aja, Chan aja ya. Chan aja. Soalnya Chan bisa Chandra, bisa apa gitu. Chan bisa ya. Nah, jadi di ceritanya itu seorang yang bercerita itu cewek. Nah, dia itu salah satu orang yang ya terkena dampak. Kayaknya hampir semua orang terkena dampak juga di situasi pandemi kayak gini kan. Nah, dia tuh WFH, Chan. Jadi WFH ya sebenarnya kerja di rumah tuh enak sih sebenarnya. Ya kayak misalkan gue juga kan kebanyakan kerjaan yang gue kerjain tuh di rumah. Cuma nggak enaknya tuh ketika kayak misalkan ya masa tiap hari di rumah terus gue hiburannya di rumah juga, jadi bete kan. Iya kan, makanya setidaknya kalau kerja di rumah mainnya di luar gitu. Iya. Tapi supaya bisa berinteraksi juga dengan orang. Iya benar, makanya setidaknya pas udah beres kerja ya gue mau main sama siapa gitu. Cuma karena pandemi kayak gini ya nggak bisa. Nah, orang yang cerita itu saking gabutnya dia. Gabut dong. Jadi dia gabut terus kayak ya mungkin ada butuh chat teman. Kayak misalkan sekedar ya nanya-nanya tentang apa. Sebenarnya gue juga nggak tahu yang ditanyain lagi apa. Udah mam belum? Iya. Nah, jadi kurang lebih kenapa si orang yang bercerita itu download dating apps itu ya karena gabut. Tapi lu ketika gabut di rumah nggak pernah kepikiran juga download? Enggak, karena betulan udah punya pasangan juga sih. Kalau dating apps kan mungkin cari pasangan ya. Identiknya cari pasangan. Oke, iya. Jadi lu nggak main. Nah, kalau si yang cerita itu mah main. Sampai akhirnya dia ketemu sama satu cowok yang menurut dia beda, Chan. Bedanya tuh gimana? Nah, biasanya kan kalau di dating apps tuh kayak gini kan, template ya. Hai, stay di mana? Yang gitu-gitu kan. Basa-basi busuknya kayak gitu kan. Nah, dari sekian banyaknya orang-orang yang ngechat ke cewek yang cerita ke gua, itu ada satu orang yang langsung to the point. Jadi kayak yang menarik perhatian kayak yang menurut lo gimana sih
kalau misalkan pasangan kita itu lebih sering ngecek handphone karena nggak percaya dan bla 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 bla. Iya kayak gitu. Jadi intinya sih langsung ngajak apa ya? Kayak ngajak bukan debat, kayak diskusi kali ya. Diskusi ringan kayak menurut lo gimana sih? Nah di situ dia mulai tertarik tuh Chan. Iya. Nah kalau lo termasuk orang yang let's say kayak misalkan ada orang yang mau ngajak kenalan nih, lo termasuk orang yang malas untuk basa-basi di awal atau enggak? Kalau buat lo pribadi? Basa-basi di awal sih. Kayak misalkan, sih, hai, males ya? Iya, udah males kayaknya. Udah basi gitu, udah kayak banyak banget yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Jadi lu juga termasuk orang yang kalau ada yang sesuatu yang beda, lebih tertarik ya. Jadi kayak, wah, kok beda nih? Beda nih gitu. Iya. Nah dia juga sama karena alasan itu, terus dia tertarik kan buat kenalan lah lebih lanjut. Sampai akhirnya, singkat cerita, dia udah kenalan, pindah ke platform yang lain, yang lebih privacy gitu. Ya chattingan lah mereka, terus selanjutnya ceritanya seperti apa mungkin lo bisa dengerin di episode podcast teman tidur yang terbaru. Jadi nanti setelah ini mungkin gue bakal cantumin link podcast yang berkaitan dengan apa yang tadi gue ceritain gitu. Tapi di sini gue bakal ngebahas tentang dating apps, masih dating apps, dan di dalamnya dari perspektif gue dan dari perspektif Cantika. Nah tadi itu kan orang yang cerita itu karena gabut ya. Terus dia dapetin cowok yang emang bener-bener beda. Akhirnya pindah. Terus intinya sih sampai nggak jadi gitu loh. Kebayang gak sih? Kayak PDKT tapi tiba-tiba nggak jadi. Udah deket, udah pindah, udah intens banget gitu. Tapi tiba-tiba nggak jadi. Nah gue sebenarnya dia nanya ke gue juga kayak kira-kira apa sih masalahnya cowok ketika udah deket tapi ternyata nggak dilanjutin. Nah mungkin kalau gue nanti bakal gue kasih tahu nih. Ya kalau gue sih biasanya kalau misalnya PDKT sama orang terus tiba-tiba ngejauh, ya kenapa? Ada sesuatu. Nah gue pengen nanya balik ke lu nih. Kalau lo misalkan posisinya sebagai cewek yang lagi dideketin sama cowok nih, terus tiba-tiba lo tuh ngejauh, itu biasanya karena apa, Chan? Karena lu ilfil kah? Kalaupun ilfilnya karena apa? Atau karena apa gitu? Beda-beda sih ya. Maksudnya aku pun sempat deket sama beberapa orang yang gak jadi gitu. Gila, beberapa tuh berarti banyak banget ya. Maksudnya gak cuma satu juga gitu. Dari semenjak lulus sekolah juga kan pasti ya anak zaman sekarang pacaran umur berapa sih gitu. Anak SMP juga gitu kan. Cuman ya beda-beda. Ada yang kayak terlalu posesif kah atau gimana. Mungkin salah satunya itu sih. Salah satunya posesif. Gak cocok. Gak cocok gitu. Gak cocok pribadi lu dengan pribadi dia. Iya mungkin gitu. Kalau posesif itu maksudnya lu sempat kayak misalkan ya, karena gue juga sempat dengar cerita ada orang yang belum pacaran tapi udah posesif. Nah itu yang bikin risih. Lu sempat gitu juga? Sumpah. Serius aku pernah gitu. Oh iya. Tapi bukan dari akunya yang posesif, dari si cowoknya kan? Karena aku tuh tipikal yang cuek gitu loh kak, santai aja gitu. Santai. Sedangkan dia ya apa aku nggak minta dijemput atau diantar, tiba-tiba udah depan rumah. Ya mungkin ada beberapa cewek yang seneng kali ya digituin. Cuman kalau terlalu sering sih aku juga ya ngerasa risih, karena aku juga dunia aku bukan cuman soal dia gitu. Bener kan? Aku punya temen, aku punya keluarga juga gitu. Quality time sama temen gitu kan. Cuman ini terlalu menunjukkan kalau dia tuh pengen bareng banget gitu. Mesti ada porsinya lah gitu. Jadi kemana-mana pengennya sama lo. Bareng terus gitu. Kan risih. Nah buat lo risih ya? Buat aku risih. Iya, tapi mungkin ada beberapa orang yang senang juga digituin ya? Ada. Ya mungkin, ya bener tadi jawaban yang di awal mungkin ya karena gak cocok kali. Karena gak cocok iya, gitu. Iya, makanya lo jauh tuh. Jauh. Nah ngejauhinnya tuh gimana Chan? Kayak lo itu tiba-tiba gak ngebales chatnya dia kah? Atau tiba-tiba lo ngeblok semua akun sosial medianya dia atau gimana? Kalau lo pribadi? Kalau pengalaman aku pribadi, kalau gue sih awalnya chatnya mulai lama gitu, balasnya mulai lama nih, ngilang perlahan. Gitu. Ya, terus sampai akhirnya makin lama tuh si cowoknya makin menjadi. Iya, makin kayak ibaratnya kalau dibilang ngejar takutnya dibilang gimana ya, cuman terlalu makin nunjukin lah gitu. Kalau dia tuh emang ada maksud tertentu gitu. Terus kayak langsung batasin aja, langsung ngomong tapi baik-baik gitu, dan sampai sekarang pun masih berteman, jatuhnya jadi berteman. Ngomong baik-baiknya gimana tuh? Mungkin ada referensi buat orang-orang yang ketika anjir gue mulai risih nih gue tapi bingung harus ngomongnya gimana. Kalau lu pada saat itu ngomongnya gimana? Ya bilang kalau misalkan kayaknya kita nggak cocok deh, lebih enak temenan deh. Karena waktu
PDKT itu pun aku dikenalin sama teman-temannya dia juga gitu. Aku ikut ke tongkrongannya dia juga gitu. Oh, berarti lu langsung ngomong ya? Langsung ngomong aja. Tapi emang lebih bagusnya gitu sih, biar nggak terlalu Nggak gantung Kak. Iya benar. Awal dekatnya juga kan baik-baik, masa putusnya nggak baik-baik. Asik. Teorinya kadang kayak gitu ya, tapi prakteknya kadang susah juga gitu. Iya. Oh berarti gitu ya Cantika. Yeah. Kalau mau mengakhir, maksudnya oke nih gue ada batasan, kayaknya gue nggak nyaman, kayaknya gue nggak cocok. Lu mulai kayak balasnya agak lama. Padahal ada beberapa orang yang PDKT di awal ya, nggak tahu ya. Gue pernah punya temen, dia sempat bilang gini, cewek. Gue kalau misalkan PDKT sama cowok, dia malah kalau di awal tuh balasnya lama. Lu termasuk orang kayak gitu juga? Kalau misalkan let's say sama pasangan lo sekarang, awal-awal lu balasnya lama. Iya. Lama juga. Jual mahal dulu pasti. Oh iya. Gitu kayak pengen tahu nih kalau misalkan cowok yang ngejar berarti serius gak? Oh. Gitu. Kenapa sih cewek tuh harus kayak gitu, Chan? Kenapa ya? Nguji, ngetes juga kayaknya. Oh itu ngetes ya? Ngetes. Oh. Karena ada beberapa cowok yang kayak entah cuek dan bodo amat atau masih memilih-milih gitu ya. Mempunyai cadangan lah ibaratnya. Kalau kita gitu ya? Iya, kalau kita nggak ngebalas, ya udah bodo amat gitu. Ada soalnya ya teman aku juga ada beberapa yang cerita seperti itu. Menghilang begitu aja gara-gara telat dibalas. Bilangnya tidak merespon. Padahal menguji, ya salah juga sih sebenarnya. Salah juga kan sebenarnya. Ya maksudnya gini, kalau misalkan ya gue balik ini dari perspektif lo kan, dari cewek. Nah kalau gue dari cowok gitu misalkan, ketika ada cewek yang gue lagi PDKT-in gitu, terus di awal dia udah jutek, ya gue sih simpel, oh mungkin dia nggak interest sama gue. Iya. Jadi kayak gue cabut dong. Iya. Tapi kadang jadi cowok itu serba salah. Jadi ketika cewek ya let's say dia nguji gitu di awal. Cuma gue mikirnya kan kayak mungkin ada beberapa orang yang sepemikiran sama gue juga. Ketika di awalnya aja udah nggak tertarik, ya gue mikirnya kayak ya udah. Kedepannya juga sama aja. Iya, gue mikirnya tapi ternyata di balik itu semua kadang ada cewek yang mungkin punya prinsip yang sama kayak Cantika juga gitu. Di awal kayak ya gue mau ngetes dulu nih, lu sejauh mana nih suka sama gue gitu. Iya, sejauh mana nih ngejarnya. Gitu. Di balik itu pun cewek-cewek juga pasti pada ngepoin dong ke teman-temannya, kenal ini enggak? Oh iya serius? Serius. Lu termasuk orang yang kayak gitu? Pernah sih. Pernah gitu. Iya. Jadi lu nyari-nyari informasi dari circle pertemanan main dia. Rapi tapi. Oh main rapi, jadi ketahuan ya. Thanksin juga soalnya kalau tahu ya. Thanksin gengsi dong. Iya. Oh iya, gitu. Menarik ya ternyata. Anyway, umur lu berapa sih, Chan? Mungkin orang-orang belum pada tahu. Karena aku 21. 21 ya? Milenial. Iya, milenial banget ya. Berarti di umuran yang 21 teh ngetes itu hal yang wajar. Teman-teman lu suka ngetes juga nggak yang cewek gitu? Ada ke pasangannya. Ada beberapa yang kayak gitu juga. Pernah dengar ya sih kayak aku punya temen nih, cowoknya tuh cuek. Bener-bener cuek. Dia sampai kayak temen cowoknya diajak kerja sama tuh buat manas-manasin. Cuman pingin tahu cowoknya itu cemburu atau enggak. Serius lu? Serius. Oh. Gila rumit ya. Percintaan sekarang rumit ya. Sampai ada yang sebegitunya. Segitunya. Kayaknya di aplikasi-aplikasi juga banyak deh bikin konten kayak gitu. Oh, sepenasaran itu maksudnya seberapa sayang sih lo sama gue gitu. Iya, sampai mancing minta tolong temennya buat manas-manasin lah ibaratnya kayak gitu. Ya, padahal itu skenario ya. Skenario. Hanya untuk ya tolak ukurnya lu kalau misalkan marah berarti lu sayang sama gue. Gitu. Ya Allah. Iya. Bucin. Nah ngomongin bucin nih. Lu yang mancing. Lu termasuk orang yang bucin gak nih, Chan? Masih pada porsinya mungkin ya. Bucin yang pada porsinya. Iya, karena tipikal aku tuh masih anak yang gengsian. Oh. Aku tuh cewek yang gengsian gitu sebenarnya. Tapi kayaknya hampir semua cewek kayak gitu juga sih. Iya, gitu. Jadi lo termasuk orang yang bucin tapi pada porsinya. Iya. Kasih satu contoh yang menurut lo bucin pada porsinya. Apa ya maksudnya masih quality time juga ada gitu. Maksudnya masih dalam porsinya gitu. Oh, maksudnya lu masih bisa membagi waktu antara pacar, teman, keluarga, iya gitu. Jadi enggak lu setiap hari tuh sama pacar terus di sosial media update sama pacar terus. Oh iya. gue tadi pas di awal gue nanya kan ke Cantika, Chan gue bakal ngebahas tentang dating apps kan. Anyway lu udah punya pasangan belum? Terus lu bilang udah kan. Nah gue lihat di sosial medianya Cantika karena gue riset kan. Nggak ada nih kayaknya foto atau ada tapi kayaknya itu kakak lu deh atau adik lu gitu yang cowok sama nyokap lu itu di Instastory. Itu kakak lu ya? Sama doi pun ada, cuman di highlight di Instastory aja. Oh di highlight, nggak di feed? Iya, enggak. Oh mungkin lu tipe kalau orang yang nggak mau go public.
Iya. Alasannya karena mungkin ya masih pacaran juga lah. Beda nanti cerita kalau misalkan emang udah jodoh gitu kan. Oh iya. Tapi udah ngumbar-ngumbar taunya gak jodoh kan malu juga. Malu juga ya. Iya. Jadi masih dalam batas wajar. Iya. Padahal kemarin gue baru upload foto sama pacar gue. Kayak gue bakal archive lagi deh itu foto. Tapi ada beberapa cewek itu yang sangat senang gitu loh kan. Lihat kan. Mungkin pacar Kak Dera salah satunya yang senang. Gitu. Sebenarnya nggak sih kalau cewek gue sih sedikit cerita ya. Sebenarnya pasangan gue pada saat ini sih nggak ribet. Cuma mungkin gini kayak misalkan itu adalah salah satu bentuk kayak gue kayak gue jarang juga sih ngeposting doi gitu. Ya udahlah gue posting sekali. Tapi itu bukan karena cewek gue yang minta atau sebuah keharusan emang harus update, cuma karena gue pengen aja. Jadi kayak posting, tapi bukan kayak yang sebuah anjing kayaknya gue harus upload foto sama pacar minimal dari 3 feed itu harus ada pacar satu itu kayaknya bucin parah banget. Coba tanyain sama pacar, pasti senang deh fotonya di update kayak gitu. Iya. Seneng lah. Nggak tahu, nanti biar sini gue tanya deh. Soalnya ngerasa kayak apa ya? Dihargain gitu kayak ngerasa gue tuh ada gitu. Itu di publish gitu, orang-orang pada tahu Dera pacarnya gue nih kayak gitu. Tapi oke, itu dari lo kan. Maksudnya dari lo pribadi kayak ya udahlah itu mah ya gue pengen posting ya gimana gue aja mungkin ya. Nah, dari pasangan lo sendiri ada enggak sih yang kayak nanya misalkan, "Kok lo enggak pernah posting sih bla 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 bla" gitu? Jujur pasangan aku yang sekarang tuh 11-12 sama. Oh, sama kayak lo? Sama. Oh, bagus dong sama. Berarti. Gak pernah publish juga gitu. Paling pernah tapi sekali 2 kali gitu. Gak pernah yang bucin banget gitu. Iya. Di sini gue menekankan gue tidak bermasalah dengan orang-orang bucin ya. Gak masalah. Jadi ya itu hak masing-masing lah. Iya, tiap-tiap aja lo mau bucin ya terserah, karena kita nggak bisa pukul rata kan. Maksudnya mungkin kebetulan ya Cantika pun sama kayak gue yang maksudnya ya gue publik oke lah, tapi ya gimana gue aja, bukan menjadi sebuah keharusan. Ya meskipun gue juga nggak tahu, mungkin orang-orang yang sering upload sama pacarnya ya karena ya udahlah, ya tiap hari juga gue bareng pacar gitu mungkin ya. Ya terlepas dari itu, maksudnya gue menggarisbawahi ya lu mau bucin kayak mau apa kayak terserah, yang penting itu bisa membahagiakan diri lo dan tidak menjadi beban ya. Karena kadang gini Chan, ada beberapa orang yang kadang ya ketika punya pacar, satu pacarnya nggak mau go public, satu pacarnya mau go public. Itu yang repot ya gak sih? Iya. Iya kan? Bener gak? Lu ada temen gak sih yang kayak gitu? Ada. Yang ya kan kayak ada. Cir, kenapa sih gue tuh gak pernah diposting sama pasangan gue gitu? Ceweknya yang ngebet banget posting sana sini, tapi cowoknya yang enggak. Flat-flat. Iya, kebanyakan cowok kan. Kebanyakan cowok. Mungkin ya, gue kasih tahu. Mungkin kenapa cowok nggak upload? Itu karena dia tensin kadang. Karena dia tongkrongannya. Iya. Jadi kalau misalkan udah nongkrong ya, ledekin ya. Iya, diledekin. Apaan sih lu uploadnya sama pacar mulu mainnya sama kita kadang suka gitu. Oh, seperti itu lagi. Iya, jadi untuk para kaum wanita jadi ya harap dimaklum. Iya. Ketika ada cowok-cowok yang kenapa sih nggak diupload gitu. Mungkin salah satu di antaranya kayak gitu. Dan lu juga ada ya pernah punya teman yang kayak gitu. Punya cerita, bukan aku pribadi sih. Temen lo, orang terdekat lo. Itu sampai gitu. Berantem hebat gitu nggak? Sampai putus. Serius lo? Serius. Cuma gara-gara itu doang? Asli. Terus dia bilang, kayaknya kita udahan aja, kamu gak pernah posting foto aku gitu. Agak gitu sih, cuman salah satu masalahnya mungkin si ceweknya merasa kayak gak dihargain. Karena aku pun orang yang gak pernah sih, jarang update soal pasangan gitu. Tapi sekalinya kayak di update tuh seneng. Seneng kayak dianggap ada gitu loh, kayak gue ditunjukin nih, kita ini nunjukin sama temen-temennya. Iya, meskipun lo bukan orang kayak gitu, tapi sekali pasangan lo kayak gitu, lo ngerasa kayak wow gitu, amazing. Ya. Malah lebih bagus yang kayak gitu gak sih? Jadi kayak yang jarang terus tiba-tiba sekali, wah langsung dapet kan. Anjir, kok gue sebahagia ini ya, anjir ya. Benar. Nah, balik lagi ke dating apps nih Chan. Maksudnya kan kalau dating apps itu ya setahu gue ya meskipun awal kenalan dari virtual aplikasi, cuma pada akhirnya mereka berdua ya ketemu. Gitu. Dan gak jarang juga ya sebenarnya ada beberapa orang yang cerita juga kayak, oh ternyata dia gak sesuai dengan ekspektasi. Ya sih? Lo ada cerita gak sih? Aku pernah. Nah kayak misalkan sesimpel, bahkan ada di podcast gue juga, gue lupa judulnya apaan. Maksudnya di sini gak sesuai dengan ekspektasi bukan berarti wah di fotonya kelihatan cakep, cantik misalkan, tapi aslinya enggak. Karena balik lagi cantik dan enggak atau cantik ganteng itu relatif kan. Menurut gue cantik belum tentu menurut Agung cantik misalkan. Makanya pas di cerita podcast teman tidur juga ada, tapi lebih parah sih kalau menurut gue. Kenapa tuh? Jadi kayak dia main dating apps dan
sebenarnya di dating apps itu cewek harusnya, tapi ternyata cowok. Kebalik ya, harusnya cowok tapi jadi cewek. Kebayang gak sih lu? Jadi misalkan lu nih main dating apps yang cerita cewek. Nah dia tuh match sama satu cowok yang menurut dia tuh ya dia suka banget, tapi ternyata setelah cowok diterusin sama cowok gitu. Cewek sama cewek. Jadi si cewek nyamar jadi cowok. Oh my god. Kebayang gak sih lu? Iya. Dan si cewek yang cerita itu udah baper parah. Sampai minta ajak ketemuan tuh nolak terus. Mikirnya itu karena ya apa ya, kayak mungkin dia nggak pede dengan nggak pede dengan dirinya dia sendiri, entah itu dari sifatnya, sikapnya atau apapun itu. Awalnya mikir kayak gitu, nggak mikir sampai ke yang ternyata dia cewek gitu. Nah ada tuh di episode keberapa ya gue lupa, nanti mungkin dicantumin di deskripsi. Nah ada yang kayak gitu parahnya. Nah lo ada cerita yang kayak gitu juga gak sih? Maksudnya dari dating apps ada sesuai apa, maksudnya ada cerita yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ketika main dating apps? Kalau aku sih gak main ya, cuman aku pernah dapat DM gitu masuk ke Instagram aku kalau foto aku tuh dipakai gitu. Oh, serius, foto aku pernah dipakai. Oh, mungkin kayak gitu kali ya. Iya, kayaknya mungkin. Oh, jadi sebenarnya lu gak main? Gak main. Tapi foto lu dipakai di dating apps? Iya, dia begitu. Oh, terus lu ngontek ke orang itunya? Enggak sih, cuman aku minta tolongnya kalau misalkan emang dipakai, dimintain macem-macem segala macem, ya baru bilang gitu. Tapi sejauh ini sih masih sekedar teman aja, dan aku minta tolong kasih tahu gitu kalau lu fake account gitu. Gitu. Itu parah juga ya kalau kayak gitu. Udah kayak ngelanggar juga gak sih? Iya. Mending lu main tapi nunjukin siapa lo sih sebenarnya gitu kan. Jujur jodoh nggak tahu gitu. Iya kan. bener. Siapa tahu dari aplikasi itu tiba-tiba bener dapet jodoh gitu. Kenapa lu harus jadi orang lain gitu ya? Kenapa nggak jadi diri sendiri aja? Iya, kadang gue juga penasaran sih kenapa sih orang-orang yang main dating apps tuh jadi kayak apa ya? Dia mungkin ngerasa nggak pede sama dirinya sendiri, padahal ya kalau emang nggak pede nggak usah main gitu. Iya sih. Kalau emang nggak pede nggak usah main. Simpel aja. Sesimpel itu. Karena gue juga kalau gue kebalik kayaknya. Karena gue main dating apps kan. Gue adalah beberapa main dating apps. Cuma gue main dating apps itu gue sih lebih ke arah, karena dating apps tuh enaknya kita bisa jangkauan berapa kilometer dari titik kita kan. Nah ketika gue misalkan ada acara di mana, atau misalkan kayak gue kan asli dari Cirebon, sekarang gue di Bandung kan, dan udah lama, maksudnya kuliah di Bandung 4 tahun, terus gue balik ke Cirebon 2 tahun, balik lagi, teman-teman lama gue udah pada kemana, gue main dating apps, plus kalian promosi si podcast gue kalau gue. Cuma kalau gue malah disangkanya gue fake account. Kebayang gak sih? Jadi foto-foto gue nih, terus sampai ada yang ngomong ini beneran Dera. Bohong nih, fake account. Gue bilangin nih kayak anjir, gue mikirin ini gue anjir. Gue bingung kan jelasinnya gimana, terus gue jelasin kan. Gue ya emang main dating apps gitu. Tapi ya mungkin lo bisa ngecek juga kalau misalkan lo temenan sama, maksudnya kita match di dating apps. Ya gue juga nggak pernah yang sampai ke arah sana gitu. Paham gak sih? Paling kayak sebatas kolaborasi. Kebayang gak? Kayak misalkan gue bikin konten apa, ya karena posisinya di Bandung juga, ya yuk kalau misalkan ada kolaborasi, ya kita bisa bikin bareng gitu. Sebenarnya banyak untungnya juga sih Kak dari aplikasi kayak gitu. Kayak menambah relasi kan, kayak yang tadi diceritain juga. Bener. Kenal ngajakin collabs buat konten gitu kan. Harusnya sih dipergunakan dengan baik ya. Jangan malah disalahgunakan. Dan sebenarnya balik lagi, maksudnya bukan cuma dating apps ya. Mungkin di Instagram pun banyak juga semua aplikasi fake account ya. Banyak banget. Nah kalau fake account kayak gitu lo ini gak sih agak-agak risih gak sih sama fake account? Risih. Lu punya fake account gak tapi? Enggak, kalau fake account aku gak punya. Serius lo tuh biasa? Serius gak punya. Serius? Oh iya bagus. Second account gitu ya, kayak cewek-cewek gitu, aku udah Enggak. Tapi dulu sempat punya second account? Zaman sekolah, cuman itu tuh lebih ke yang follow-nya teman-teman dekat. Kalau sekarang kan close friend ya. Karena udah ada close friend, sekarang aku udah nggak pakai. Udah nggak pakai. Oh jadi tujuan lu bikin second account itu karena cuma buat teman-teman dekat? Iya, buat ngepost ya, yang nggak pingin terlalu dipublish lah gitu. Tapi gatel nih pingin ngepost gitu, jadi buat teman-teman dekat aja. Oh iya. Sebenarnya gue juga sempat bikin Q&A gitu di Instagram tentang fake account sama second account. Sebenarnya bedanya apa sih second account sama fake account? Cuma pas gue bikin itu ternyata jawabannya itu kurang lebih kayak gitu, kayak kalau fake account itu bener-bener yang fake banget, bukan dari diri kita. Tapi kalau second account tuh ya itu emang account kita. Cuma mungkin kontennya berbeda. Iya, kontennya berbeda dan lebih mungkin membatasi juga. Iya, tapi karena sekarang Instagram itu udah ada close friend, jadi ya udah ngapain juga buat kan. Nah, berarti kita sepakat ya, maksudnya gue pribadi juga sama, Chan, kayak gue agak males untuk nanggepin cerita-cerita ya. Jadi buat teman-teman yang rasa pernah nge-DM tapi pakai fake account terus sama gue nggak ditanggepin,
gue bukannya berasa sosokan, tapi maksudnya cobalah untuk menghargai satu sama lain. Kalau gue mikirnya gini, lu mencoba untuk menceritakan tentang sebuah hubungan lo gitu. Ya gue kalau misalkan emang bisa baca dan bisa dengerin, gue dengerin gitu. Tapi kalau misalkan lo hadir dengan topeng dan gue nggak tahu lu siapa, gue kan jadi malas juga. Iya gak sih? Gue ngobrol sama siapa gitu. Iya kan, makanya gue jadi serem sendiri kan. Ya udah aja makanya. Juga kan guys. Itu makanya. Jadi buat lo yang mungkin punya second account udahlah, atau fake account lah. Kalau second account mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman upload di second account, ya silahkan. Karena mungkin kalau close friend nggak enak bla 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 bla, alasannya apa ya terserah. Tapi kalau untuk fake account sih kayak jangan deh. Tapi lu nggak pernah main serius fake account, nggak punya? Lu kepo-kepoin mantan? Enggak, ngapain ya? Karena emang lu orangnya cuek kali ya? Cuek. Cuma tadi udah putus sudah gitu. Oh jadi udah aja gitu. Mantan lu udah ada berapa banyak sih, Jan? Anjir. Gak bercanda itu privacy. Tadi lu di awal sebelum kita bikin video ini, lu sempat bilang lu insecurean orangnya. Iya, insecure. Apa yang bikin lu jadi insecure? Gak tau, karena sekarang tuh udah banyak kayak apa ya, quotes gini Kak. Hobi cewek tuh cuma 3. Manicure, pedicure, insecure. Anjir. Iya kan? Kayaknya hampir semua cewek kayaknya gak cewek aja sih. Sama juga. Oh iya. Manicure, pedicure, insecure. Oh iya. Tapi lu kadang menyadari gak sih kalau misalkan insecure itu kadang bikin lo tuh malah beban buat diri lo sendiri. Menyadari tapi lo. Menyadari. Sebenarnya kuncinya cuma satu, ya bersyukur aja gitu. Iya gak sih? Bener sih. Makanya kalau buat teman-teman yang ngerasa insecure, ya jujur sebenarnya nggak tahu sih ya pengertian bener-bener literally insecure itu apa. Tapi kalau gue nanggepnya kayak nggak percayaan diri gitu sama diri sendiri. Dan gue juga termasuk orang yang kayak gitu. Makanya pas awal beres gue, maksudnya awal kerjaan gue tuh foto video kan, dan itu di belakang layar semuanya. Terus sampai akhirnya gue menemukan podcast, itu kayak emas banget. Harus in frame. Iya kan, jadi kayak yang wah gue punya konten, tapi gue nggak mesti kelihatan muka gitu. Jadi ya udah lu bisa nikmatin konten gue hanya dalam bentuk suara doang gitu. Nah gue juga termasuk orang kayak gitu sih. Dan lo sempat menyadari kalau itu tuh nggak baik buat lo? Sadar, maksudnya hal yang menyadarkan diri lo adalah salah satunya bersyukur. Dan sampai saat ini itu bisa membuat lo sedikit lebih ya udahlah ya gitu. Makanya mungkin kayak lo sekarang mulai nge-share tentang wah gue pakai skincare apa nih gitu. Iya betul. Oh cewek-cewek banget ya. Cewek kan kayaknya jerawatan sedikit, ini gimana nih, gue nggak pede gitu kan. Iya. Jadi mumpung pada di rumah aja gitu kan. Daripada gabut ya. Sambil perawatan ya kan. Sambil cari jodoh. Iya bener, main dating apps gitu ya. Balik lagi aja gitu. Oke, menarik. Nah, sebelum kita nutup percakapan kali ini, kayaknya kita juga bakal kepotong soalnya kalau misalkan diterusin. Lo ada ini gak sih kayak misalkan, kan meskipun lo belum pernah main dating apps, tapi setidaknya ada beberapa teman-teman lo yang pernah main juga gitu. Ada gak sih saran-saran yang mungkin ada cerita lo punya cerita kayak misalkan, oh teman gue tuh pernah diginiin, baiknya lo kalau misalkan mau main dating apps tuh jangan kayak gini. Ada gak sih yang pengen di-share sama teman-teman yang lain? Ya balik lagi sih, karena gue sendiri pernah pengalaman ya, fotonya dipakai gitu. Lebih baik jadi diri sendiri aja sih. Gak apa-apa main aplikasi seperti itu, cari jodoh, cari teman segala macam. Tapi pakai akun lo sendiri gitu, foto lo sendiri, tunjukin siapa lo yang sebenarnya gitu. Bener. Jangan pakai foto orang lain ya. Iya, jangan account juga gitu. Karena bohongin juga kan. Iya benar. Di awal aja udah dibohongin. Gimana kesananya? Ya, gue sepakat. Dan dari gue juga, gue mau nambahin, ketika lo mau main dating apps juga, ya benar. Maksudnya janganlah mencoba untuk menjadi orang lain. Iya. Karena lo nggak tahu juga kan. Let's say misalkan ada nih, ternyata foto cantika dipakai sama orang lain. Mungkin ya, gue nggak paham alasan orang itu pakai foto cantika. Mungkin dia pengen jadi kayak cantika, mungkin ya. Mungkin gue mikirnya. Tapi lo nggak tahu menjadi cantika itu seberat apa gitu. Iya. Kebayang gak sih? Iya. Lo juga kan pasti ada masalah, ada apa-apa. Nah maksud gue, ya udahlah, lo mulai memperkenalkan diri lo dan mencari tahu apa sih sebenarnya kelebihan lo dan mulai mengasah diri lo sendiri. Dan dari situ mungkin rasa kepercayaan dirinya nanti bakal timbul kan dari situ. Bersyukur sih. Nah itu kuncinya, satu lagi. Lo harus bersyukur dengan segala apapun itu yang sudah lo miliki saat ini.
Kalau nggak pernah ngerasa puas juga ya gak akan ada beresnya. Iya, benar-benar. Balik lagi ya, manusia juga kan, ya meskipun manusia adalah tipikal yang nggak ada puasnya ya. Tapi setidaknya ketika lo merasa tidak puas, sesekali lo harus bersyukur lah. Kayak, oh iya ternyata gue masih punya ini ya, gue masih punya ini. Setiap orang kan punya nilai plus minusnya. Iya, benar-benar. Nah Chan, lo ada ide-ide atau garapan-garapan apa nggak sih yang bakal lo bikin nanti ke depannya setelah ini di situasi ini? Atau lo masih mau fokus buat gue mau nge-share nih? Atau mungkin lo punya YouTube nggak sih, Chan? Enggak kepikiran buat bikin YouTube? Belum sih, kalau nanti nggak tahu juga ya. Untuk saat ini cuma Instagram sama Twitter doang. Di Instagram ada nggak sih lu yang nge-share tentang gue pakainya krim malam, krim pagi yang gitu-gitu? Kebetulan kalau aku sih nggak pakai produk-produk dokter skincare kayak ya tetangga gitu loh yang sampai harganya berjuta-juta gitu, enggak. Aku pakainya kayak produk-produk apa ya? Oka kayak gitu-gitu, kadang yang cuman serum kayak gitu, tapi beda-beda gitu dari beberapa merek kayak gitu. Ada Instagramnya sendiri tapi ada. Apa itu namanya? mysecret.beauty Instagram. Ada di bio data lo ya? Iya ada di bio aku. Oke. Kemudian di video ini nanti sekali lagi gue masukin ya. Tugas masalahnya masukin orangnya di situ. Oke Cantika, thank you banget nih udah nyempetin waktunya untuk datang ke studio gue yang ya ala kadarnya ini. Dan semoga apa yang kita obrolin ini, kalaupun ada plus-plusnya, jadi bisa diambil sama teman-teman yang nonton. Tapi kalau ada negatifnya, sorry banget, kita juga nggak bermaksud untuk ke sana ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gua Dera. Gua Cantika. Bye-bye.